Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Diaken Jepri Jemi Rungan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam suka dan duka. Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca Mazmur Pujian pasal 28 ayat 6 sampai dengan 9. Kita baca Mazmur seperti pembacaan bermazmur. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka
dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Masuki pemberitaan firman, mari kita mendengarkan satu pujian dari Saudari Yunita Manekuti. Kasih setiamu yang ku rasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah rumah tangga. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Nya yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Biarlah firman yang akan kami dengar bisa bermanfaat untuk kelangsungan iman percaya kami kepadamu. Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kitab Yosua 14 ayat 6 sampai 15 yang mengatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak.
dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita untuk renungan malam hari ini adalah upah dari kesetiaan. Upah dari kesetiaan. Kaleb bin Yefune menjadi tokoh sentral dalam bacaan dan renungan kita saat ini. Nama Kaleb berarti setia atau kesetiaan. Ia adalah salah seorang dari 12 orang yang diutus Musa menjadi pengintai di negeri Kanaan. Pasca 40 hari masa pengintaian, hanya dirinya dan Yosua yang membawa kabar sukacita dan penuh optimisme. Sikapnya itu menggambarkan bahwa Kaleb adalah seorang yang benar-benar percaya pada janji Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong mereka untuk menduduki tanah itu. Kalau dari bacaan kita tadi ini, kita melihat bahwa Kaleb ini benar-benar setia mengikuti Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diperintahkan Musa, ia lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan ini menyatakan bahwa Kaleb mensyukuri berkat Tuhan di balik keyakinannya yang kuat terhadap kuasa Tuhan. Kaleb hendak mengakui bahwa keyakinan pada Tuhan itu tidak sia-sia. Ada upah yang akan menjadi bagiannya untuk ia nikmati di masa tuanya. Ketika dalam usia muda ia berjuang bersama-sama saudaranya sebangsa untuk meraih janji Tuhan. Maka inilah waktunya, yaitu di masa lanjut usianya, ia menikmati kemurahan Tuhan. Yosua memberikan wilayah Hebron menjadi kepunyaan Kaleb dan keturunannya. Ternyata hanya Kaleb dan Yosua lah yang diizinkan Tuhan memasuki negeri perjanjian itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat pengertian daripada setia sesungguhnya, kesetiaan adalah ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat, perjuangan dan anugerah, serta mempertahankan cinta dan menjaga janji bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada bermacam-macam kesetiaan. Misalnya dalam keluarga, kesetiaan dalam keluarga, kesetiaan suami istri. Pada suatu hari saya pernah bertanya kepada oma saya bahwa, "Oma, kalau kesetiaan dalam suami istri itu seperti apa sih?" Kemudian oma saya menjawab begini, "Kalau kamu mau melihat kesetiaan seorang istri, coba kamu lihat istrinya seorang pelaut, atau istrinya seorang tentara, atau istrinya seorang polisi." Nah, saya bertanya, "Loh kok bisa begitu?" Terus oma bilang begini, "Ya coba kamu lihat aja, sewaktu suaminya melaut berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetapi istrinya setia menunggu sampai ia kembali." Begitu ya. Demikian juga suaminya sebagai tentara atau polisi, dia bertugas keluar kota berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,
tapi istrinya juga setia menunggu mereka kembali. Kemudian saya tanya lagi, terus kalau suaminya gimana? Ya, suaminya udah jelas setia. Kenapa? Karena dia berjuang untuk keluarganya di luar sana, apalagi seorang pelaut. Dia berjuang hidup matinya di atas laut, tapi dia berjuang setia mencari kebutuhan untuk keluarganya, dan dia tetap akan kembali kepada keluarganya. Oh gitu ya. Ya, karena kalau saya lihat salah satu oma saya ini oma yang sangat setia. Kenapa? Saya cerita sedikit bahwa oma saya ini dulu suaminya juga seorang polisi memang. Dari Manado ditugaskan ke Ambon. Nah, di Ambon sana akhirnya suaminya atau opa saya itu sakit dan meninggal. Pada saat itu oma saya itu baru berumur 22 tahun dan mempunyai 2 orang anak, yang satu umur 3 tahun dan adiknya umur setahun. Dia itu sampai dia meninggal dia sudah tidak menikah lagi. Kenapa saya tanya oma kenapa menikah lagi? Karena oma ya masih tetap setia pada opa, padahal opanya udah nggak ada. Nah, itu adalah salah satu kesetiaan yang harus kita contoh. Tapi tidak semua juga, tidak semudah itu kita mendapatkan kesetiaan seseorang. Tergantung orang itu tersebut, dia bisa setia atau tidak. Demikian juga kesetiaan dalam persahabatan. Contohnya, kita dalam bersahabat, kita itu setia kepada teman kita, bukan hanya pada saat dia senang, tetapi justru di saat dia susah, situlah kita baru melihat kesetiaan seorang sahabat. Jangan kita hanya mau sahabat kita itu pada saat dia senang. Kemudian dalam suami istri juga kita bisa melihat kesetiaan itu di saat istrinya itu dalam keadaan sakit misalnya. Apakah suaminya tetap setia menjaga dan merawat istrinya? Atau sebaliknya? Demikian juga para suami. Apakah dia akan setia kepada istri? Terbalik ya, kalau suami itu kita bisa melihat kesetiaan itu di saat dia mempunyai banyak uang atau lagi sukses. Apakah dia akan tetap setia kepada istrinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian juga kesetiaan kepada orang tua, anak kepada orang tua. Di mana pada saat ini yang kita bisa lihat, misalnya di panti jompo, ada orang tua, oma opa yang dititipkan keluarganya. Yang saya lihat keluarganya itu justru orang berada. Kebanyakan orang berada yang dititipkan di panti jompo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga mencerita satu hari pada saat saya bekerja di suatu perusahaan, dan pada saat mau Natal kami berkunjung di suatu tempat panti jompo, adanya di Jakarta Barat, suatu yayasan. Kemudian kami datang. Pada saat itu saya melihat ada seorang opa-opa yang tidurnya di pojok ruangan. Saya datang, saya lihat dia meringis gitu, kesakitan. Saya tanya, "Opa, kenapa? Ada apa?" "Iya, ini saya nggak bisa bangun, kaki saya sakit sekali, nggak bisa diluruskan." "Oh gitu ya." Tiba-tiba datang perawatnya atau pengasuhnya. Dia datang dengan kasarnya, dia menarik kaki kedua kaki opa itu, dan opa itu berteriak sampai nangis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini bagaimana kesetiaan anaknya
sewaktu kita dari dalam kandungan sampai kita lahir, kita dirawat sampai kita sukses, kita dirawat oleh orang tua. Tapi giliran dia tua, kita masukkannya dia ke dalam panti jompo. Di mana kesetiaan anak-anak seperti itu? Dengan alasan ya mereka bekerja, tapi justru mereka bekerja tapi sukses. Mereka bisa nyewa orang kan, datang ke rumah, rawat di rumah, dan bisa melihat orang tuanya. Kemudian ada juga kesetiaan dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dalam melayani itu memang tidak mudah. Kita melayani sesama, kita melayani Tuhan, itu tidak mudah. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat hamba-hamba Tuhan yang setia, contohnya ya, yang saat ini yang ada di sekitar kita, misalnya hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk live streaming ini, seperti Bapak Asen dan timnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bekerja dengan setia tanpa digaji, tapi mereka dari pagi sampai sore bahkan sampai malam setia. Saudara Titus dengan setianya mengiringi kita untuk puji-pujian, saudara Yunita dan lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan kita tidak akan sia-sia kalau kita melayani Tuhan. Kalau kita melihat Kaleb yang begitu setia melayani Tuhan, dan dia mendapat apa yang dia butuhkan, walaupun itu dia terimanya setelah dia umur 85 tahun. 45 tahun dia bekerja setia mengikuti Tuhan, dan dia mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga pelayan Tuhan, para pelayan Tuhan di gereja misalnya. Terkadang kita ada suatu masalah yang kita hadapi, baik sesama pelayan Tuhan atau kepada sesama jemaat. Terkadang kita itu langsung, kesetiaan kita itu hilang, langsung mundur. Padahal kita bekerjakan untuk Tuhan. Yang memberikan segalanya itu Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan. Walaupun itu ada yang cepat, ada yang lambat, tapi janji Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini itu kita mencari orang ganteng banyak, orang cantik banyak, tetapi orang yang setia itu sangat susah saat ini. Tapi saya yakin dan percaya, kalau kita seperti Kaleb, kita harus tetap setia, kita harus tetap melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita punya roh ketakutan akan Tuhan, kita punya pengertian akan firman Tuhan, kita mengerti akan janji-janji Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan setia sampai kapanpun. Amin. Kita melakukan Kidung Jemaat 367 ayat 5 dan 6. Padamu Tuhan dan Allahku.
Kita masuk pada doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan. Pada malam hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa syafaat buat keluarga-keluarga dimanapun berada, dan khususnya keluarga-keluarga di Jemaat GPIB Cipecang Jonggol. Mulai dari bapak-bapak rumah tangga, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Dalam pekerjaannya Tuhan, lancarkan dan supaya kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi buat orang lain. Terus sertai Tuhan supaya menjadi kepala keluarga yang baik dan rindu bersekutu kepadamu. Buat ibu-ibu rumah tangga, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kesehatan selalu dalam mengurus rumah tangga, baik dalam mendidik anak-anak. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, terus berikan penyertaan-Mu Tuhan, agar dapat menjadi istri yang baik, yang selalu rindu datang beribadah. Apapun yang menjadi pekerjaan dan pergumulannya, Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Tuhan sertai dan berikan kepintaran buat mereka dalam menuntut ilmu. Berikan jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya dapat mencapai cita-citanya. Biarlah anak-anak kami menjadi anak yang berguna buat orang tua, negara, terlebih buat pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang tua kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi mereka dalam masa tuanya, agar mereka boleh selalu merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa juga buat para pelayan Tuhan di gereja kami. Ibu Pendeta Wasti Uktolsea Magani STH sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Cipecang, para majelis penatua dan diaken, para pelayan pelkat, karyawan kantor, BPPJ, dan bagi hamba Tuhan, pemain musik, operator live streaming, dan pelayan Tuhan lainnya. Biarlah Tuhan pelihara mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dengan pelayanan mereka. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa juga bagi jemaat kami yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan berkati segala medis dan obat-obatan yang mereka minum, agar mereka dapat memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang sedang bersukacita ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan memberkati sukacita mereka. Dan bagi jemaat yang sedang berduka cita, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Masih banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi sebelum keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan sudah lebih dulu mengetahuinya. Segala pergumulan, permohonan kami ini Tuhan, kami serahkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Saya undang kita bangkit berdiri. Di setiap janji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.